Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang laporan akuntan. Ya, langsung saja. Yang pertama, dalam suatu pemeriksaan umum atau general audit, KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri atas lembaran opini dan laporan akuntan. Pada lembaran opini, yaitu tanggung jawab akuntan publik, di mana akuntan publik memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Dan pada laporan akuntan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu laporan posisi keuangan, selanjutnya laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan. Pada catatan atas laporan keuangan, terdapat bagian umum yang menjelaskan latar belakang perusahaan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan posisi keuangan atau neraca, dan laba rugi komprehensif. Dan pada informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aset tetap, liabilitas, beban-beban umum, dan administrasi serta beban penjualan. Dan menurut SA 700, laporan audit harus diberi tanggal tidak lebih awal dari tanggal ketika auditor telah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini terauditor atas laporan keuangan. Selanjutnya, jenis-jenis pendapat akuntan. Menurut SA 700 dan SA 705 yang berlaku untuk audit, atas laporan keuangan tahun 2013, opini auditor dibagi menjadi 2 bagian, yaitu opini tanpa modifikasi dan opini dengan modifikasian. Opini tanpa modifikasi diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan untuk opini dengan modifikasian diberikan jika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan terdapat kesalahan dalam penyajian material. Dan laporan audit berdasarkan SA 700, laporan auditor harus dalam bentuk tertulis yang berisi 1 judul, 2 pihak yang dituju, 3 paragraf pendahuluan, 4 tanggung jawab manajemen atas laporan, kemudian tanggung jawab auditor, opini auditor, tanggung jawab laporan lainnya, tanda tangan auditor, tanggal laporan auditor, dan alamat laporan auditor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Erlin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan auditor berdasarkan SA 705. Dampak pervasif terhadap laporan keuangan adalah dampak yang menurut pertimbangan auditor yang tidak terbatas pada unsur akun atau pos tertentu pada laporan keuangan. Jika dibatasi, merupakan suatu proporsi yang substansial dari laporan keuangan. Dan yang terakhir, dalam hubungan dengan pengungkapan bersifat fundamental bagi pemahaman penggunaan dalam laporan keuangan. Adapun terdapat 3 jenis modifikasi terhadap opini auditor. Yang pertama, opini wajar dengan pengecualian. Dalam opini wajar ini, auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika 1. Auditor setelah memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian baik secara individual maupun secara agregasi. Yang kedua, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang mendasari opini. Selanjutnya, opini tidak wajar. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan. Selanjutnya, opini tidak menyatakan pendapat. Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat karena ia tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan karena ia tidak independen. Selanjutnya, adapun contoh-contoh ada di buku halaman 134 sampai 153. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paragraf penekanan suatu hal dan paragraf hal lain. Dalam laporan auditor independen diatur dalam SA 706. Yang pertama, paragraf penekanan suatu hal.
suatu paragraf yang tercantum dalam auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan. Yang kedua, paragraf hal lain, suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal selain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam keuangan. Selanjutnya, laporan audit berdasarkan SA 570 tentang kelangsungan usahanya. Auditor bertanggung jawab untuk memperoleh bukti audit yang akurat tentang ketetapan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usahanya, maka kondisinya terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan laporan keuangan. 1. Menjelaskan secara memadai kondisi utama yang dapat signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan kondisi yang menyebabkan keraguan signifikan. Selanjutnya, jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan menyantumkan suatu paragraf penekanan dalam laporan keuangan. Jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian opini tidak wajar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan audit dan pelaporan. Yang pertama yaitu pelaporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai. Terdapat yang pertama, basis untuk opini wajar dengan pengecualian. Kemudian opini wajar dengan pengecualian, contohnya seperti ini. Menurut pendapat kami, kecuali untuk pengungkapan yang tidak lengkap, atas informasi yang dirujuk dalam paragraf, basis untuk opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2000 X0 serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Kemudian yang kedua, basis untuk opini tidak wajar. Opini tidak wajar contohnya seperti ini. Menurut pendapat kami, karena tidak diungkapkan informasi yang dirujuk dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan perusahaan tanggal 31 Desember 2000 X0 serta kinerja keuangan dan arus kas terkait untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kedua yaitu laporan auditor independen tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia terhadap kelangsungan hidup entitas. Sebagai pembanding berikut, saya jelaskan peraturan lain tentang dampak memburuknya kondisi ekonomi Indonesia. Komite Standar Profesional Akuntan Publik di bulan Maret 1998 telah mengeluarkan interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA nomor 3001 yang berjudul Laporan Auditor Independen tentang Dampak Memburuknya Kondisi Ekonomi Indonesia Terhadap Kelangsungan Hidup Entitas, yang berlaku efektif untuk laporan audit yang diterbitkan setelah tanggal 2 Maret 1998. Memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya yang terjadi setelah pertengahan tahun 1997 sebagai akibat terjadinya depresiasi mata uang di negara-negara tersebut berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan di Indonesia
pada umumnya untuk tahun buku 1997. Dampak tersebut perlu dipertimbangkan oleh auditor dalam penyusunan laporan auditnya, sehingga pengguna laporan auditor dapat mengetahui dampak tersebut terhadap laporan keuangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hal ini, auditor perlu mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama yaitu kewajiban auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut jika ada terhadap kemampuan entitas di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kedua yaitu pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat dari kondisi ekonomi tersebut. Yang ketiga yaitu modifikasi laporan auditor bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kemudian, informasi yang perlu diungkapkan oleh manajemen terdiri atas 4 komponen. Yang pertama yaitu gambaran umum memburuknya kondisi ekonomi Indonesia dan wilayah regional Asia Pasifik pada umumnya. Yang kedua, uraian tentang tindakan manajemen dalam memberikan respon atas memburuknya kondisi ekonomi tersebut. Yang ketiga, uraian tentang rencana tindakan manajemen yang belum diimplementasikan. Dan yang terakhir yaitu pernyataan manajemen bahwa penyelesaian memburuknya kondisi ekonomi tersebut tergantung atas kebijakan ekonomi dan moneter yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia yang berada di luar kendali perusahaan. Di sini saya Yunita Fatihah Turhaniyah akan menjelaskan bagian pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, dalam PSA nomor 30 yakni yang pertama, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesanksian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, auditor mempertimbangkan apakah hasil prosedur yang dilaksanakan dalam perencanaan, pengumpulan bukti audit untuk berbagai tujuan audit, dan penyelesaian auditnya dapat mengidentifikasi keadaan atau peristiwa yang secara keseluruhan menunjukkan adanya kesanksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Nah, jika auditor yakin bahwa terdapat poin yang pertama, yaitu harus memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditunjukkan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut. Nah, yang kedua, untuk menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan. Selanjutnya, setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia akan mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesanksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Nah, yang kedua, auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Fakta bahwa entitas kemungkinan akan berakhir kelangsungan hidupnya setelah menerima laporan dari auditor yang tidak memperlihatkan kesanksian besar dalam jangka waktu 1 tahun setelah tanggal laporan keuangan. Tidak berarti dengan sendirinya menunjukkan kinerja audit yang tidak memadai. Nah, untuk yang ketiga, auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa. Nah, penjelasannya, jika dipertimbangkan secara keseluruhan, menunjukkan bahwa terdapat kesanksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas. Contoh prosedur yang dapat mengidentifikasi kondisi atau peristiwa yang penting di atas. Yang pertama ada prosedur analitik, terus kedua review terhadap peristiwa, kemudian langsung review terhadap kepatuhan syarat-syarat utang dan perjanjian penarikan utang. Selanjutnya pembacaan notulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite atau panitia penting yang dibentuk.
Lalu selanjutnya permintaan keterangan kepada penasihat hukum entitas tentang perkara pengadilan, tuntutan, dan pendapatnya mengenai hasil suatu perkara pengadilan yang melibatkan entitas tersebut. Selanjutnya konfirmasi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga mengenai rincian penyediaan atau pemberian bantuan keuangan. Nah, yang keempat, jika terjadi kesangsian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, auditor harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak merugikan dari kondisi atau peristiwa tersebut. Nah, pertimbangan auditor yang berhubungan dengan rencana manajemen itu terdiri dari beberapa ya. Ini ada 4. Nah, yang pertama, rencana untuk menjual aset. Itu pembatasan terhadap penjualan aset, membatasi transaksi dalam perjanjian penarikan utang. Lalu kenyataan dapat dipasarkan aset yang kemungkinan timbul dari penjualan aset. Untuk yang kedua, rencana penarikan utang atau restrukturisasi utang. Itu poin pertama, tersedianya pembelanjaan melalui utang, termasuk perjanjian kecil yang telah ada atau disanggupi, perjanjian penjualan piutang atau jual kemudian sewa aset. Selanjutnya perjanjian untuk merestrukturisasi atau menyerahkan utang yang ada maupun yang telah disanggupi atau untuk meminta jaminan utang dari entitas. Lalu ada dampak yang mungkin timbul terhadap rencana manajemen yang penarikan utang dengan adanya batasan yang ada sekarang dalam menambah pinjaman atau cukup atau tidaknya jaminan yang dimiliki oleh entitas. Untuk yang ketiga, rencana untuk mengurangi atau menunda pengeluaran. Itu ada 2 poin. Yang pertama, kelayakan rencana untuk mengurangi biaya overhead atau biaya administrasi, untuk menunda biaya penelitian dan pengembangan, untuk menyewa sebagai alternatif pembeli. Yang kedua, dampak langsung dan tidak langsung yang kemungkinan timbul dari pengurangan atau penundaan pengeluaran. Nah, poin keempat, itu rencana untuk menaikkan modal pemilik. Itu ada 2, yaitu kelayakan pertama untuk menaikkan modal pemilik, termasuk perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk menaikkan tambahan modal. Selanjutnya perjanjian yang ada atau yang disanggupi untuk mengurangi dividen atau untuk mempercepat distribusi kas dari perusahaan afiliasi atau investor lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.